Halo bro, balik lagi sama gua Koko Brewok. Di video kali ini gue bakal jelasin sesuatu yang berbeda. Banyak yang raguin kayak, wah kok lu bahas soal brewok lu aja belum begitu jadi gitu, atau gimana. Tapi di sisi kali ini gue akan bahas minoxidil dari sisi bisnis. Dan untuk kalian yang gak suka video tentang bisnis atau hal-hal berbau bisnis, kalian bisa skip video ini. Tapi untuk kalian yang mau dengerin, untuk kalian yang suka, boleh banget. Dan di video kali ini juga gue bakal kasih tau sedikit bahwa gue adalah sarjana ekonomi. Nah, ini adalah buktinya ya. Jadi gue memang sarjana dan lulus gitu ya. Jadi gue rasa untuk ngomongin hal ini, gue ngerasa bahwa seenggaknya gue oke lah. Gak jelek-jelek amat untuk di topik kayak gini. So, langsung aja. Jadi gue dapet kayak komplain lah. Pagi bro, kok minoxidilnya agak aneh ya? Pas dicek labelnya gampang sobek, beda sama yang dulu. Dan di YouTube lu juga bilang kalau perbedaan minox asli dan palsu tuh secara label lebih tebal yang asli, nggak gampang sobek. Dan pas dipakai juga nggak ada kerak putih seperti dulu, dan dipakai lebih dingin. Dia juga nge-share video gue di situ yang gue jelasin tentang ciri-ciri minoxidil asli dan palsu. Di situ gue bilang, balik lagi ke kulit, bisa jadi kulitnya udah kebal. Itu masalah yang misalnya, kenapa sekarang nggak berkerak atau apa, itu bisa aja kulit tuh kebal gitu. Kulit lu kebal belum tentu efek minoxidilnya nggak ada, tapi ya itu bagus. Kalau misalnya bisa tumbuh dan nggak ada efek samping, kenapa lu minta efek samping gitu? Jadi nggak ada, ya bagusnya sih nggak ada efek samping dan tumbuh. Nah, dibahas lagi ini bukan soal kebal cuy, tapi emang barang lu beda. Kok malah nggak nyambung sih? Gue komplain tentang bungkus malah dibilang kebal, gimana? Tadi yang maksudnya kebal itu yang tentang kerak putih. Nah, udah gue jelasin ya. Di bungkus tipis itu nggak tahu, ada perubahan dari pihak Kirkland, mungkin itu video 2 tahun lalu. Dan dia bilang, berarti pabrik kelas Kirkland itu apa nggak ada standar atau gimana? Oke, nanti cerita ke belakangnya lu bakal baca aja sendiri. Kalau dari kasus yang gue dapet, intinya akhirnya dia blok gue karena tiba-tiba ikonnya itu hilang, ya is okay. Nah, yang gue bakal bahas di sini adalah setelah lu baca kasusnya, lu tangkap dulu kasusnya. Sini yang gue bahas adalah bahwa perusahaan itu juga punya yang namanya cost. Jadi ada yang namanya variable cost, ada yang namanya fixed cost. Fixed cost itu adalah cost yang udah nggak bisa lu apa-apain. Sedangkan variable cost ini adalah cost yang bisa lu atur-atur. Fixed cost itu yang nggak bisa lu apa-apain. Contohnya itu kayak misalnya biaya sewa gedung. Itu udah nggak bisa lu apa-apain. Misalnya lu punya usaha nih, punya tempat. Tapi lu tempatnya itu nyewa. Misalnya sebulan biaya sewanya anggaplah 5 juta. Ya itu udah nggak bisa lu apa-apain. 5 juta ya fix 5 juta. Lu mau rame, lu mau sepi, lu mau bangkrut, lu mau kaya raya. Sebulan 5 juta. Sedangkan variable cost ini adalah biaya yang bisa diatur-atur. Contohnya misalnya biaya karyawan. Kalau karyawan lu nambah, ya biaya karyawannya nambah. Lu pecat karyawan, ya biaya karyawannya ngurang ya, di luar pesangon dan lain-lain. Intinya kayak gitulah. Atau misalnya biaya-biaya bahan lah misalnya. Lu jual misalnya makanan nih. Kos ayam goreng misalnya. Lu jual 100 ayam dan lu jual 200 ayam, itu udah jelas kosnya beda gitu. Yang jual 200 ya kosnya lebih gede. Intinya kayak gitu. Nah, apakah perusahaan sebesar Kirkland itu dia nggak punya standar? Jelas punya. Tapi, ada tapinya. Bahwa bukan berarti perusahaan besar itu dia nggak bisa motong kos sama sekali. Dia nggak bisa nyunat kos lah disebutnya. Bukan berarti kayak gitu. Kalau misalnya dia ngerasa bahwa memang kosnya ada yang nambah dan dia nggak mau naikin harga jual, berarti ada kualitas yang diturunin. Itu bisa aja. Dan nggak masalah menurut gua. Karena bukan dari main bisnisnya. Jadi misalnya kalau Kirkland, dia kan bisnis utamanya suplemen. Bisnis utamanya obat. Dan kalau misalnya yang dia ganti adalah kemasan, itu nggak masalah. Nah, dan yang gua terangin di video juga bahwa lu harus baca deskripsi. Gue suka nulis sesuatu yang ada di deskripsi. Ya misalnya kalau nggak lu baca, lu simpulin sendiri, ya itu balik lagi, ya bukan tanggung jawab gue juga gitu. Karena kalau misalnya lu tanda tangan tanpa lu baca tulisan kecil-kecil dan lu kena di situ,
Ya itu bukan kesalahan dari orang yang bikin perjanjian, bukan kesalahan dari orang yang bikin surat itu, tapi ya kesalahannya ada di lu. Kenapa lu tanda tangan dan lu nggak baca? Itu, jadi lu harus baca semua gitu. Ya, di sini gue udah tulis. Lu bisa lihat sendiri di video gue tentang minoxidil asli dan palsu. Yo, bro, sis, dan netizen semua. Di video kali ini gue bahas sesuatu yang sangat spesial banget, yaitu perbedaan Kirkland minoxidil original dan palsu. Gue bahas tuntas, mendetail, dan dijamin yang paling lengkap. Tapi ini berdasarkan ciri-ciri di tanggal gue buat ya. Ini gue buat di tanggal 5 Februari 2019. Jadi itu ciri-ciri 2 tahun 2 bulan yang lalu. Kedepannya mungkin bisa ada perubahan. BTW 2 ciri-ciri lagi sengaja nggak gue review di YouTube. So jangan sampai nggak tahu. Jangan skip videonya. Enjoy. Jadi ada 2 ciri-ciri lagi yang nggak gue review di YouTube. Dan gue sempat bikin di video yang mana gue lupa. Gue bilang kalau misalnya di tahun 2020 viewsnya nyampe ratusan ribu, di situ gue bakal bahas. Tapi ternyata viewsnya nggak nyampe juga. So belum gue reveal. Jadi lu baca semua. Bahwa di situ gue udah ingetin bahwa kalau di depannya ada perubahan, ya udah. Dan secara, maksudnya kalau Kirkland, dia bisnis utamanya di suplemen dan dia kemasannya dia murahin gitu. Dia tekan cost di sana, ya menurut gue ya nggak masalah. Dan apa dalam waktu 2 tahun perusahaan sebesar Kirkland bisa langsung ganti kemasan? Ya jelas bisa. Itu lu banyak banget perusahaan yang udah gede-gede. Misalnya anggaplah lu kemasan Pepsodent, bisa aja dia tiba-tiba ganti kardusnya, ganti bahan dusnya, itu nggak masalah banget. Main bisnis dia tuh di odol gitu. Jadi ya kalau ganti kemasan nggak ada masalah. Gue bakal buktiin, gue bakal kasih tahu bahwa adanya perubahan kemasan dari Puritan. Ntar lu bisa lihat sendiri, ini dalam waktu 2-3 tahun kemasannya udah berubah. Jadi ya nggak ada masalah. Oke nih bro, kalau ngomongin soal perbedaan kualitas ya atau perubahan kemasan. Nah, bisa kalian lihat di depan gua, ini adalah Puritan Biotin 10.000 mcg 100 tablet. Dan ini Biotin juga 10.000 mcg 100 tablet juga. Nah, fokus dong. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya, ini cukup jelas. Nah, kenapa ini 2 bisa ada botol yang berbeda? Jadi ini kemasan yang lebih besar. Apakah di antara 2 ini ada satu yang palsu? Enggak juga. Jadi yang lebih besar ini memang kemasan yang lebih baru. Walaupun yang ini juga nggak bisa dibilang lama banget ya. Karena untuk kalian yang ini bisa lihat sendiri, ini kadaluarsanya masih jauh. Ntar bakal gue ituin ya, bakal gue shoot juga. Ini yang botol lebih kecil. Nah, ini ya, ini yang botolnya lebih kecil, ini lebih pendek. Bisa kalian lihat nih, gue ambil. Ini juga dia kadaluarsanya masih bulan 1 tahun 2023, jadi masih cukup jauh ya. Sedangkan ini memang lebih baru, ini yang terbaru ya. Ini dia kadaluarsanya di bulan 10 2023. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri. Jadi bisa ada perbedaan. Dan untuk kalian mungkin pejuang brewok yang lama, kalian kalau tahu botol ini botol Biotin 7500 isi 100. Untuk kalian yang pemain lama nemuin brewok atau rambut, pasti kalian ngerasa aneh ketika kalian masih nungguin dan masih konsumsi sampai sekarang. Ini ada perbedaan di tutupnya. Lu bisa lihat, ini warnanya cerah banget, birunya tuh cerah. Gue juga pertama dapet kayak bingung, kok warnanya cerah banget. Dan sebelumnya dia tuh persis kayak yang 10.000 gini, dia warna birunya lebih tua. Nih, lu bisa bandingin kan, bahwa yang 7.500 ini dia tutupnya cerah, dan yang 10.000 ini dia tutupnya gelap. Sedangkan dulu 7.500 dan 10.000 itu tutupnya sama-sama gelap. Jadi perubahan kemasan itu dalam waktu 2 tahun itu bisa banget. Jangankan dalam waktu 2 tahun, dalam waktu 2 minggu, 2 bulan, kalau memang perusahaan mau ganti kemasan, itu nggak ada masalah. Karena memang bisnisnya itu bukan bisnis kemasan ya. Yang dia jual itu bukan kemasan, tapi yang dia jual adalah vitamin, obat, atau suplemen lah. Jadi seharusnya itu nggak dipermasalahkan sih menurut gue. Nanti gue bakal ngepost juga kalau memang masih ada foto Biotin 7500, karena gue fisiknya nggak ada yang lebih lama. Ini udah berubah sekitar setahunan yang lalu, jadi gue nggak simpen.
Mungkin kalau postingan yang lama-lama masih ada, kalian bisa lihat bahwa warna biotin 7500 itu aslinya yang dulu itu birunya lebih gelap kayak gini. Jadi soal pergantian kemasan menurut gue nggak usah dipermasalahin. Intinya bro, ini nggak puas gue di blog sebenarnya yang nggak ada masalah sih. Jadi gue juga ngasih tahu ya misalnya ke kalian para penjual gitu, maksudnya ya gue tahu lah kita nggak munafik, kalian juga cari untung, gue juga cari untung gitu ya. Tapi jangan sampai maksudnya diinjek-injek orang gitu. Maksudnya kalau memang lu udah diinjek-injek ya lu let go aja, karena ya jualan nggak gitu-gitu amat lah. Jadi tetap ada etikanya. Jadi semua ada etikanya lah. Misalnya lu beli ke si A, lu konsul ke si A, lu beli ke si B, lu konsul ke si B. Jangan lu beli ke si A, konsul ke si B. Ya semua ada etikanya lah. Jadi untuk seller-seller juga ya udah, kalau ada yang kayak gitu ya let go aja. Sama sebenarnya kalau misalnya ngomongin mahal atau murah itu balik lagi relatif sih, itu balik lagi ke dompet lu juga. Dompet lu tebel atau enggak, lu naruh budget di situ gede atau enggak, ya itu balik lagi. Apa misalnya ada orang yang jualnya misalnya murah tapi tokonya slow respon, jualnya murah tapi misalnya pengirimannya lama, udah cuma ngejual barang aja, dia nggak bisa konsultasi atau apa, itu benar-benar balik lagi dan itu ada biayanya juga. Jadi lu bebas sih tentuin lu mau beli kemana, lu beli ke yang lu percaya aja. Sesimpel itu kok. Misalnya lu percaya sama si A, ya lu nggak usah beli ke si B, itu lu beli aja ke si A, lu tanyain ke si A, ya lu sesuai aja. Jadi memang semua ada cost-nya. Kalau misalnya lu pengen beli ke orang yang misalnya pakai aplikasi, bayarnya cepet, ribet, nggak usah chatting. Tapi balik lagi, kalau misalnya robot, sistem, ya pelayanan chattingnya nggak ada. Balik lagi lah. Atau lu mau yang via banyak chatting, tapi misalnya harga lebih mahal karena ada biaya admin segala macam, jadi itu benar-benar semua ada biayanya lah, semua ada harganya, nggak ada yang gratis kok. Apa sih yang gratis gitu kan? Jadi itu bebas lah, gimana lu balik lagi terserah. Cuman ya maksudnya di perusahaan itu mau segede apapun, dia tetap bisa neken cost dan akan neken cost, karena ya perusahaan gede juga biayanya besar, perusahaan makin besar biayanya makin besar, gitu aja. Dan kalau misalnya perusahaan kecil, dia kadang suka neken yang kasarnya mainnya dia gitu. Anggap tukang nasi goreng, dia ganti kualitas nasinya, otomatis rasanya jadi beda gitu. Nasinya jadi lembek atau gimana, itu bisa aja. Itu perusahaan kecil. Tapi menurut gua, kalau perusahaan besar, dia nggak akan blunder kayak gitu. Jadi dia pasti neken yang pinggir-pinggirnya. Kalau dia mau neken yang utamanya, biasanya tuh dia ganti supplier, cari yang lebih murah dengan kualitas sama. Atau misalnya dia stok barang yang banyak gitu, otomatis lu pembelian 1000 piece sama pembelian 1.000.000 piece pasti harganya beda gitu. Tapi kan balik lagi, itu ada yang diperhitungin juga. Nanti ada dead inventory atau apa, misalnya lu nggak laku di gudang atau kadaluarsa kan nggak ada guna gitu. Misalnya lu stok barang apa misalnya yang lagi tren lah, misalnya power balance zaman dulu, lu stok 1.000.000 piece gitu, dan lu cuma laku misalnya 100.000 piece, masih ada 900.000 di gudang. Walaupun itu di atas kertas ada nilainya, misalnya, oh itu modalnya 500 juta, ya tapi kalau nggak kejual nggak ada artinya, dead inventory itu nggak ada gunanya sama sekali gitu. Jadi banyak lah yang harus lu perhitungin. Perusahaan besar justru menurut gue cost-nya makin banyak dan makin ribet perhitungannya. Jadi nggak sesimpel itu, oh ini nggak akan ada pergantian standar, nggak akan ada pergantian bahan, nggak akan ada pergantian kualitas. Ada, bisa aja dia nggak mau naikin harga jual. Jadi secara ekonominya, secara bisnisnya gitu sih, balik lagi ke sana. Oke, videonya segini aja daripada kepanjangan. Gua Koko Brewok pamit dulu. Ciao.